Pemerintah meyakini pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berdampak cukup signifikan menekan penyebaran virus corona. Saat ini pemberlakuan PSBB baru tataran parsial di setiap wilayah. Tapi belakangan berkembang wacana kuat untuk memperluas PSBB di seluruh Pulau Jawa. Dipilihnya Pulau Jawa selain padatnya populasi, Pulau Jawa selama ini juga menjadi sentral mobilitas warga ke tempat lain. Penerapan PSBB kendati berdampak positif menekan COVID-19, tapi di sisi lain melumpuhkan geliat ekonomi masyarakat, bahkan tak sedikit perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Mencermati hal itu, pemerintah akan memberi ruang warga berusia 45 tahun ke bawah bisa beraktivitas kembali meski pandemi virus corona masih terjadi di dalam negeri. Ini dilakukan agar kelompok itu tak kehilangan mata pencaharian hingga potensi terpapar PHK bisa dikurangi. Sebab warga berusia 45 tahun ke bawah tak termasuk dalam kelompok rentan. Dari total warga yang terpapar COVID-19, kelompok usia ini hanya 15%. Ibarat buah si malakama, bila putusan diam di rumah saja terus dilakukan tanpa bisa dipastikan kapan COVID-19 berakhir, tentu bisa berdampak serius bagi ekonomi negara. Bukan mustahil merembet menjadi kerusuhan sosial. Tim Liputan Berita 1. Polemik usia 45 boleh beraktivitas lagi, itulah topik di Morning Talks kita pagi hari ini. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan ahli atau pakar epidemiologi Pandu Riono, dan nanti kita juga akan terhubung dengan Suryo Pratomo, tim ahli kepala gugus tugas penanganan COVID-19. Kita sapa Pak Pandu Riono. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas Rudi. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Ini kalau bicara soal pemerintah yang mengizinkan usia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas kembali secara, boleh saya sebut secara normal ya, dengan alasan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, artinya alasan ekonomi. Apakah ini tepat di masa pandemi COVID-19? Ya, saya kira isu itu tidak tepat dibicarakan di muka publik karena seharusnya kita sekarang fokus pada pembatasan sosial dulu sampai nanti kalau sudah waktunya ketika kasus menurun konsisten selama 2 minggu kita membicarakan pelonggaran pembatasan sosial tadi. Nah, pada tahap itulah kita akan melakukan pelonggaran bertahap. Pelonggaran bertahap itu salah satu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilarang sudah mulai dibuka. Jadi ini adalah kita harusnya membuka ruang pada jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya risikonya rendah, bukan usia. Kalau usia kan itu seakan-akan usia ini penduduk yang berusia muda ini berisiko rendah, padahal mereka berisiko tinggi juga. Cuman memang berisiko rendah untuk meninggal. Tetapi mereka tetap berisiko tinggi untuk terinfeksi. Dan yang paling membahayakan adalah sebagian besar tidak bergejala. Jadi mereka juga berisiko untuk menularkan pada yang lain. Ini yang tidak difikirkan oleh Pak Munad, Pak Doni. Oke, artinya boleh saya catat ya Pak Pandu tadi, yang pertama adalah kita harus melihat secara kurva epidemiologinya itu sudah mulai menurun, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah melihat jenis-jenis pekerjaannya, bukan usia dari pelaku usahanya sebetulnya yang diberi dalam tanda kutip pelonggaran. Betul, itu yang paling penting. Oke, nah kalau menurut amatan Pak Pandu sendiri, sebetulnya kalau kita melihat, ini amatan orang awam sekali lagi Pak, melihat grafik misalkan penambahan kasusnya, itu kan sebetulnya seperti naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Apakah kurva itu yang dimaksud atau sebetulnya ada kurva lain yang bisa menunjukkan bahwa ini memang saatnya pelonggaran atau masih harus pengetatan atau bagaimana? Ya, karena kan kurva kita naik turun ini kan karena keterbatasan kapasitas testing kita, gitu. Laboratorium testing kita tuh masih sangat terbatas, tidak mampu mengejar kecepatan dari orang dengan ini PDP, sehingga banyak yang masih banyak antrian. Kalau kapasitasnya turun, ya kasusnya turun. Kalau kapasitas naik, naik lagi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Selain kurva, selain kasus itu yang harus diamati selama 2 minggu at least minimal, itu juga testingnya tidak boleh menurun. Jadi ada prasyarat-prasyarat lain yang lebih ketat.
Oke. Kalau kita mau melonggarkan, maka kapasitas testingnya harus ditingkatkan. Oke. Karena kita akan membutuhkan itu ketika melakukan pelonggaran. Oke. Nah, kalau menurut amatan Pak Pandu sendiri, selama 2 minggu terakhir ini, apakah pelonggaran itu memang sudah saatnya untuk diterapkan? Belum cukup. Artinya, kalau memang dari situasi kasusnya sendiri belum ada belum waktunya yang tepat untuk melakukan pelonggaran, apalagi dengan mengizinkan usia 45 tahun ke bawah itu untuk beraktivitas kembali. Ya, Boleh saya sebenarnya simpulkan bukan begitu? diizinkan itu nggak boleh dibicarakan di muka publik. Itu Oke. kan satu paket dengan Ya. pelonggaran. Oke, baik. Ini kalau kita melihat sebetulnya yang menjadi kendala saat ini, apakah PSBB ini sudah berjalan dengan optimal atau perlu ada langkah lain untuk membuat pandemi COVID-19 di Indonesia ini terkendali? Ya, ini kan masa-masa kritis. Ya. Jadi PSBB di Jakarta, Jawa Barat, dan di beberapa wilayah Pulau Jawa ini sebenarnya walaupun tidak sempurna, itu sudah memberikan efek, tapi efeknya belum optimal. Oke. Jadi menurut saya sih harusnya suatu Pulau Jawa ini harusnya sudah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini secara serius. Karena ini sekarang epicenternya tuh di Pulau Jawa inilah. Ya. Jadi Pulau Jawa ini memang suatu area yang sangat berisiko tinggi. Kalau kita sukses di Pulau Jawa, itu akan sukses di Indonesia. Karena kita bisa menekan kasus penularan terbesar di Indonesia. Oke. Dan ini harus tetap dimonitoring, jangan lengah. Karena kita sudah mencapai titik di mana sebenarnya akan mendekati puncak dan kemudian akan menurun. Tapi kalau tidak terjadi, itu akan puncaknya akan naik terus. Oke. Gitu. Ini menarik kalau misalkan Pak Pandu katakan bahwa kalau kita berhasil di Jawa, kemungkinan juga berhasil di tempat lain. Tapi kalau saya mengutip pernyataan dari pemerintah, misalkan Provinsi Bali itu termasuk salah satu wilayah yang cukup berhasil mengendalikan wabah COVID-19 tanpa menerapkan PSBB. Saya kira enggak. Saya kira mereka sebenarnya melakukan PSBB, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi sebenarnya PSBB-nya itu berbasis komunitas. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita nanti akan melakukan pelonggaran, karena kan mereka punya Banjar. Itu contoh bahwa kita bisa di Jawa dan seluruh Indonesia, kita mulai sekarang mengalihkan atau membangun pembatasan sosial berbasis komunitas. Karena itu lebih sustain. Karena akan lebih bisa mengendalikan kepatuhan di tingkat masyarakat. Pemerintah kan selama ini hanya top down terus. Sekarang kita harus bottom up harus dibangun. Dan nah, itu mungkin yang belum terlihat di wilayah Jawa ini? Iya, itu kita belum melihat bahwa masyarakat secara sadar saling mengingatkan karena kita belum membangun pembatasan sosial berbasis komunitas atau berbasis masyarakat seperti di lingkungan RW, kelurahan, desa, dan sebagainya. Baik, Pak Pandu kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.